Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memberikan limpahan kasih dan sayangnya kepada kita semua. Kita yang sangat membutuhkan ridho dan rahmatnya, semoga Allah juga selalu memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua, hingga kita mendapatkan di akhir hayat kita husnul khatimah, dan kemudian kita dimasukkannya ke dalam surga yang tertinggi. Amin. Ikhwah, kita lanjutkan pada hari ini pembahasan tentang surat Az-Zalzalah. Kita sedikit menyelami kandungan apa yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zalzalah, surat yang ke-99 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika bumi diguncangkan dengan sekuat-kuatnya goncangan, Allah sampai menyampaikan bukan cuma sekedar di zulzilah, tapi sampai zalzalah dengan sebenar-benar goncangan. Dan ingat ya, ini adalah kata yang pasif di. Jadi zulzilah berarti ada yang mengguncangkannya. Siapa yang membuat bumi ini terguncang? Pasti hanyalah Dia yang Maha Kuasa. Dia yang menguasai bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia penguasa langit dan juga Dia yang penguasa bumi ini. Ikhwah, ini memang satu hal yang pasti terjadi nanti di hari kiamat kelak. Salah satu nama hari kiamat selain Al-Qari'ah misalnya, selain Al-Qiyamah, selain Al-Waqi'ah, dalam nama-nama surat dalam Al-Quran itu banyak sekali nama-nama surat yang mewakili kejadian pada hari kiamat. Maka salah satunya juga nama dari hari kiamat adalah Az-Zalzalah ini, atau hari yang penuh dengan guncangan. Hari ketika bumi berguncang dengan sebenar-benarnya guncangan. Bukan cuma gempa di satu tempat, tapi gempa yang merata di seluruh permukaan bumi ini. Barat, timur, utara, selatan, tenggara, semuanya terjadi gempa yang merata. Hingga gempa-gempa yang terjadi pada belakangan ini, peristiwa gempa yang terjadi pada belakangan ini memang juga adalah salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Ini yang juga disampaikan oleh Rasul SAW, bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat akan seringnya terjadi gempa, dan ini sudah kita ketahui bersama, kita rasakan bersama. Beberapa gempa terjadi belakangan ini, bahkan ada beberapa gempa besar yang menelan ribuan bahkan sampai ratusan ribu nyawa. Wa akhrajatil ardu asqalaha, hingga ketika terjadi guncangan besar itu, ketika terjadi gempa besar itu yang melanda seluruh dunia, ini skala Richternya mungkin full, di skala yang paling maksimal. Apa yang ada di dalam bumi kemudian semuanya keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan beban-bebannya, beban-beban yang membuat bumi menjadi berat, dari bahan tambang, dari lava, sampai kemudian mayat-mayat yang ada di dalam bumi semuanya dikeluarkan oleh bumi. Dikeluarkan semuanya hingga perut bumi kosong. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha, hingga mereka manusia yang ketemu hari kiamat itu kemudian mereka terbengong-bengong. Mereka kemudian linglung. Ini yang Allah sampaikan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha
wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Al-Hajj ayat 1. Allah mengingatkan kita untuk takut. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Allah. Sungguh az-zalzalah, sungguh hari goncangan itu, hari yang penuh dengan goncangan besar itu. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Itu adalah suatu yang sangat besar sekali. Hari ketika engkau melihat, engkau memperhatikan, menyaksikan. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wanita yang hamil sampai mengeluarkan janinnya dari dalam perutnya saking ketakutannya, saking kebingungannya, saking luar biasa takut ada di dalam diri wanita itu. Sampai wanita menyusui, wanita yang biasanya sangat sayang dengan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, yang menyusui itu biasanya dipeluk erat, didekap dengan penuh kasih sayang. Pada hari itu karena saking ketakutannya, diletakkan anak yang disusuinya itu. Watada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Murdi'atin amma abdat watada'u kullu dzatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Pada hari itu sampai engkau melihat manusia seperti mabuk. Mamahum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk. Ini karena saking ketakutannya mereka, kebingungan, linglung jadinya pada hari itu. Seperti itu yang pesan Allah sampaikan, apa kali insan malah mereka bingung. Padahal hari kiamat ini Allah sudah dahulukan dengan tanda-tanda sebelumnya. Ada banyak sekali tanda-tandanya, dari tanda yang kecil, tanda yang sedang, sampai tanda yang besar. Sampai tanda terbesar yang kita ketahui bersama, matahari yang biasanya terbit dari sebelah timur, kemudian pada hari menjelang hari kiamat itu matahari terbit dari sebelah barat. Hari ketika matahari terbit sebelah barat itulah pintu taubat ditutup sama Allah. Dari tanda kecil yang Rasulullah SAW diutus sampai beliau wafat, sampai tanda-tanda kecil air menyusul, sampai tanda-tanda yang sedang, sampai tanda yang besar, sampai dikeluarkannya Dajjal, kembalinya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, sampai yang terbesar tadi, matahari terbit di sebelah barat. Tapi manusia yang ada pada hari itu pada kebingungan tetap. Padahal sudah begitu banyak tanda yang mendahului datangnya hari kiamat ini. Karena ini memang juga yang Allah sampaikan pesan, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Tidaklah yang ditunggu orang itu kecuali hanya adalah hari kiamat yang akan datang sekonyong-konyong. Dan banyak manusia yang tidak sadar, wahum la yash'urun, banyak manusia yang tidak sadar tentang datangnya hari kiamat ini. Karena memang ketika datangnya hari kiamat itu, walaupun dengan begitu banyak tanda yang sudah Allah dahulukan akan terjadinya hari kiamat ini, begitu juga tanda di alam yang kita lihat begitu banyaknya sebetulnya. Alam yang sebelumnya sebegitu stabilnya, tapi karena perbuatan manusia, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadi kerusakan di lautan dan daratan. Sampai kemudian terjadi gempa di mana-mana karena Allah jadikan gunung sebagai tiang, sebagai pasak bumi, dirusak sama manusia, dihancurkan oleh manusia. Ya, kemudian bumi hilang kestabilannya, juga terjadi gempa di mana-mana tadi. Polusi udara menyebabkan lapisan ozon menipis, dan segala macam tanda di alam ini yang mendahului akan terjadinya datangnya hari kiamat ini. Tapi pada hari itu manusia tetap aja kaget, tetap aja bingung dengan kejadian hari kiamat ini. Karena memang ikhwah, bagaimanapun mereka yang menemui hari kiamat ini adalah sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat, akan dimundurkan hari kiamat ketika ada orang yang mengucapkan kalimat atau kata Allah. Ketika orang masih ada yang mengingat Allah, ketika orang masih ada yang berzikir, berarti orang masih ada iman dalam hatinya. Tapi ketika terjadi hari kiamat ini, ketika semua orang beriman meninggal,
diwafatkan Allah dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi setelah tewasnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Nabi Isa kemudian meninggal, kemudian semua orang yang beriman, yang masih ada iman dalam hatinya juga akhirnya Allah wafatkan dengan angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi, dengan angin yang bertiup dengan pelan, menyebar ke seluruh bumi. Hingga yang terjadi adalah yang tinggal di bumi ini semua orang yang tidak beriman, semua orang yang lalai, semua orang yang hanya kerjaannya adalah melakukan kemaksiatan, semua orang yang hanya kerjaannya adalah merusak. Hingga mereka benar-benar lupa, benar-benar tidak sadar bahwa hari kiamat sudah ada di depan matanya. Hingga mereka tidak sadar bahwa hari kiamat mengintai mereka. Makanya ketika terjadi peristiwa besar itu, mereka sampai begitu kebingungannya, sampai begitu ketakutannya. Kalau kita mungkin ketemu dengan hari itu, kita udah lebih siap lah ya. Tapi jangan sampai ketemu hari itu, karena ini pasti adalah sejelek-jelek manusia yang ketemu hari kiamat. Tapi kalau kita lihat melihat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi belakangan ini, gempa Palu misalnya, apalagi tsunami besar di Aceh, orang mikirnya adalah ini mungkin hari kiamat. Ini mungkin adalah terjadinya hari kiamat. Tetap aja memang orang ketakutan, tetap aja orang lupa, tetap aja orang tadi linglung segala macam. Yang Allah katakan waqalal insan malaha. Apa yang terjadi ini? Apakah yang sedang terjadi ini? Tapi kalau yang tadi itu mungkin ya istilah ya adalah kiamat lokal saja. Tapi kalau kiamat benar sebenarnya yang kubro ya seluruh muka bumi hancur rata. Lalu kemudian setelah gempa besar tadi terjadi di seluruh permukaan bumi, kemudian bumi pada bentuk yang baru. Fa'idahum bisahirah. Terjadi bentuk yang baru di atas muka bumi ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Allah mengganti bumi tidak seperti bumi lagi. Yang awalnya ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada lautan, semuanya rata. Kemudian rata bumi ini nanti Allah ganti. Ini yang kemudian menjadi padang mahsyar bumi ini. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini bumi mengkabarkan, menceritakan hal ihwalnya. Pada hari ini bumi menceritakan kabar-kabarnya. Bumi yang seolah-olah benda mati, terlihat seperti benda mati, tapi padahal setiap makhluk Allah seperti yang kita ketahui bertasbih, bahkan bersujud. Allah sampaikan kan ya, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wal jibal. Semuanya bersujud kepada Allah. Mau benda yang memang seperti benda hidup, makhluk bernyawa, sampai yang kelihatannya seperti benda mati, gunung, pohon, tadi Allah sampaikan bintang, bumi ini juga semuanya bersujud dan semuanya bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Semuanya bertasbih. Hingga bumi ini pun akan bertasbih. Bumi ini pun akan menceritakan hari ihwalnya pada hari itu, bahwa bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Allah lah yang memerintahkan ini. Ikhwah, langit, bumi itu semuanya ada pada genggaman Allah. Apa yang terjadi itu semuanya atas izin Allah. Makanya hari ini pun, hari ketika terjadi hari kiamat itu pun, bumi akan menceritakan ihwalnya bahwa Allah yang memerintahkannya. Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Ketika bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi mengeluarkan isinya dan kosong hingga isi perut bumi itu. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan dia taat, tunduk, patuh kepada Rabbnya, dan itulah yang memang sebenarnya. Hingga ini yang dilakukan bumi, dia hanya akan tunduk patuh dengan perintah Allah.
Maka ikhwah, jangan coba-coba di atas bumi ini kita bermaksiat kepada Allah. Jangan coba-coba kita melakukan apa yang dilarang Allah di atas muka bumi ini. Karena bumi tunduk patuh taat kepada Allah. Dan bumi akan merekam semua apa yang kita lakukan di atasnya. Bumi adalah alat perekam yang sangat besar, alat perekam yang sangat akurat, hingga dia yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Menurut para ulama, salah satu tafsirnya adalah bumi akan menceritakan apa yang pernah terjadi di atas punggungnya, di atas permukaan bumi ini, apa yang kita lakukan, entah kebaikan kah, entah keburukan kah, semua akan diceritakan oleh bumi. Semua direkam oleh bumi dan semua akan diceritakan oleh bumi. Tidak ada yang terlepas sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Demikian ikhwah, insyaallah kita sambung di kesempatan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.